Tolong jelaskan kepadaku, musibah apa yang sebenarnya sedang menimpa mereka berdua? Apakah itu penyakit ayan, atau anggur asmara dan rindu yang memabukkan, atau bukan keduanya? Itulah gambaran yang bisa ku berikan. Pada kedua cincin ini tersimpan misteri terpendam. Tugasmu adalah menguak misteri itu. Kau juga harus tunjukkan padaku siapa pemiliknya. Apakah keduanya malaikat yang bersemayam di langit, atau setan yang bersembunyi di lapisan langit ketujuh, atau manusia biasa seperti kita yang berpijak di permukaan bumi? Sekarang hamba baru mengerti. Hamba sudah menemukan benang merah misteri Tuan Putri. Tapi hamba perlu waktu untuk menyikap misteri itu. Biarkan cincin-cincin ini hamba pegang dulu. Keduanya mengabulkan permintaan Hainalah dengan syarat. Cincin-cincin itu harus dijaga baik-baik dan dirahasiakan dari siapapun. Perempuan tua itu bergegas pergi setelah diberi segepuk uang. Siti dan Zen berjanji akan memberi tambahan jika Hainalah berhasil melaksanakan tugasnya. Beberapa saat kemudian Hainalah sampai di rumah seorang dukun di pedalaman Zazirah. Dukun ini sudah renta dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menggeluti ilmu bintang dan ilmu hitung. Perempuan tua langsung duduk dan memberikan beberapa keping uang dinar. Aku punya 2 anak yatim. Keduanya satu-satunya harta yang masih tersisa dalam hidupku. Suatu hari mereka berdua keluar bersama orang-orang ke alun-alun di pesta musim semi. Keadaan mereka baik-baik saja. Tapi ketika senja datang, keduanya kembali ke rumah dalam keadaan kusut. Pakaian mereka tercabik-cabik. Mereka linglung dan tidak sadar. Sampai saat ini keadaan keduanya masih tetap aneh. Aku sendiri tidak paham mengapa. Aku datang ke sini membawa 2 cincin milik mereka berdua. Aku belum pernah melihat cincin-cincin seperti ini sebelumnya. Menurut hematku, di dalam cincin-cincin ini terdapat misteri yang masuk ke dalam akal sehat kedua anakku. Hingga mereka berdua seperti kerasukan. Tolong jelaskan kepadaku, musibah apa yang sebenarnya sedang menimpa mereka berdua? Apakah itu penyakit ayan, atau anggur asmara dan rindu yang memabukkan, atau bukan keduanya? Itulah gambaran yang bisa ku berikan. Pada kedua cincin ini tersimpan misteri terpendam. Tugasmu adalah menguak misteri itu. Kau juga harus tunjukkan padaku siapa pemiliknya. Apakah keduanya malaikat yang bersemayam di langit, atau setan yang bersembunyi di lapisan langit ketujuh, atau manusia biasa seperti kita yang berpijak di permukaan bumi? Dukun tua itu mengambil kedua cincin dan melemparkannya ke lembaran buku yang berisi angka-angka. Ia tampak sangat serius menghitung dan menyebut nomor-nomor tertentu. Sesekali ia terdiam dan merenung. Tiba-tiba ia mengangkat kepala. Ditatapnya perempuan tua dengan pandangan menyempit hingga tampak keriput di sekitar matanya. Ia mengucap garang. Mengapa kau harus berbohong dan menipuku? Hai perempuan tua bangka, kau bilang kedua anakmu yatim. Mengapa tidak jujur kau katakan kalau mereka berdua adalah gadis-gadis yang tiada duanya? Mutiara yang tak ternilai harganya. Kau bilang mereka sakit ayan, kesurupan dan gila. Mengapa kau tidak berterus terang kalau semua itu adalah sentuhan ruh dengan ruh? Ikatan hati dengan hati. Pemilik kedua cincin ini bukanlah malaikat di langit, bukan setan dan bangsa jin. Mereka berdua adalah pemuda yang menderita karena kehilangan hati sejak pesta musim semi itu. Merekalah yang bersemayam di dalam diri 2 gadis yang kau bilang anak yatim itu. Hainalah menyela kaget. Jadi mereka berdua laki-laki bukan perempuan? Ya, jawab dukun sambil menganggukkan kepala. Hainalah mendekati dukun tua. Aku ingin tahu dari kalangan mana mereka berdua.
Bagaimana cara menemui mereka? Bisakah kau jelaskan kepadaku? Aku akan berikan apa saja yang kau mau jika kau bisa menunjukkan tempat tinggal mereka. Aku tidak bisa. Semua yang kukatakan tadi, itulah yang dapat ku ketahui. Di luar itu aku hanya bisa menduga-duga. Tapi aku bisa tunjukkan satu cara yang mungkin dapat kau lakukan untuk mengetahui dan menemukan mereka. Dukun tua itu menjelaskan satu cara. Hainalah tertarik dan memberikan sejumlah uang tambahan. Setelah berterima kasih, ia pun segera beranjak pergi. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا